Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wassalamu ala nabi wa khatimin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih bisa diberi nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang dimana nikmat kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di pesantren Markas As-Sabirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ustaz dan ustazah yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan menyambung tali silaturahmi atau persaudaraan. Islam itu adalah agama yang sangat menekankan dalam keharmonisan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga tali silaturahmi bukan hanya bertemu fisik, melainkan juga menjaga hati dari iri hati, dengki, dendam, dan perpecahan. Dalam kehidupan sosial sebagai makhluk sosial, kita saling memperkuat ukhuwah. Saling silaturahmi bukan hanya memperkuat ukhuwah persaudaraan kita. Sayangnya seringkali kesibukan atau ego kita membuat tali silaturahmi terputus, padahal kalau saja kita membuat tali silaturahmi itu terputus, itu adalah salah satu perbuatan yang sangat atau kita dijauhkan dari surganya Allah SWT. Maka dari itu kita jangan sampai kita gegara, pertengkaran atau yang lainnya, kita memutuskan tali silaturahmi, karena kalau kita memperputus tali silaturahmi, kita dijauhkan dari surga dan didekatkan di api neraka. Maka dari itu kita harus saling menjaga satu dengan lainnya agar tali silaturahmi kita tidak terputus. Dan maka dari itu jadikanlah momen ini untuk memaafkan, saling memaafkan jika ada salah satu dengan lainnya. Memaafkan adalah salah satu ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sangat maka dari itu juga kita harus memaafkan antara saudara kita atau kerabat kita yang punya masalah kepada kita, agar tali silaturahmi ini tidak terputus. Karena kalau saja kita pertengkaran pada saudara kita bisa terputus, maka silaturahmi kita tidak akan bisa kembali lagi. Maka dari itu juga kita tuh harus saling
menjaga perasaan satu dengan lainnya agar tali silaturahmi kita bisa terus berjaga. Berkomunikasi, memperbaiki komunikasi baik secara langsung maupun dengan teknologi untuk menyapa saudara dan teman kita. Walaupun saudara kita jauh, misalnya dari sini saudara kita dari Jawa, kita bisa mengabari dia dengan melalui handphone atau yang lainnya agar tali silaturahmi kita tidak terputus oleh saudara kita, kerabat kita, atau orang tua kita. Berbuat baik, Allah SWT senantiasa memperbaiki buah agar kasih sayang Allah sangat senantiasa. Menyambung silaturahmi menyambung tali silaturahmi adalah membuat ukhuwah. Karena ada orang yang memutusnya tali silaturahmi itu adalah amalan yang mulia, yang dimana dia itu amalan mulia yang sangat disukai Allah Ta'ala, dan dia diantarkan ke istana surganya Allah SWT. Dan di sini dikisahkan dalam hadis Muslim, yang diriwayatkan dalam hadis Muslim. Jadi dulu tuh ada seorang pemuda laki-laki yang pergi dari desanya hanya untuk pergi ke desa lain, dan dia tidak memiliki dan kepentingan lain, hanya untuk mengunjungi saudaranya. Dan Allah pun mengutus seorang malaikat yang berjema daun wujud laki-laki, dan malaikat itu pun mengatakan pada laki-laki tersebut, apa maksud dan tujuan kamu pergi dari desamu? Laki-laki ini pun mengatakan, aku ingin pergi dari desaku ke desa lain untuk mengunjungi saudaraku karena penciptaan karena Allah SWT. Dan malaikat pun menyampaikan kepada Allah, dan Allah pun mengutus bagaimana laki-laki ini dia mencintai saudaranya karena Allah. Dan barang siapa yang dicintai oleh Tuhannya, maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yaitu harus saling berkunjung antara saudara kita, kerabat kita, atau orang tua kita agar tali silaturahmi tidak terputus. Dan anjuran untuk berpergian mengunjungi saudara dan teman-teman kita itu agar tali silaturahmi kita juga tidak terputus. Maka dari itu janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi karena ada permasalahan atau lain. Karena kalau kita sudah terputus, kita itu harus meminta maaf agar tali silaturahmi kita bisa kembali lagi. Dan tidak lupa pula ya, kita kalau ada semisal saudara kita jauh, kita telah memutusnya, maka hendaklah kita meminta maaf agar tali silaturahmi kita kembali kepada dia dan bisa bersatu kembali. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.